Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelku Aksa Braisel. Terima kasih buat kalian semua yang sudah subscribe channel ini, yang sudah nge-like, yang udah komen, yang udah nge-share ke teman-teman kalian, dan udah mendukung aku berada di channel ini. Oke, untuk itu di video kali ini aku akan membahas tentang bidik misi lagi, nggak jauh-jauh lagi dari bidik misi, karena masih banyak pertanyaan dari teman-teman semua yang harus aku jawab, karena banyak banget komen yang masuk tentang apa yang aku bahas sekarang, dan banyak yang DM, banyak yang ngechat tentang ini. Oke, jadi di video kali ini aku akan membahas kapan sebenarnya kita itu keterima di bidik misi. Banyak dari teman-teman tuh yang tanya, "Kak, kapan kita itu tahu bahwa kita itu keterima bidik misi? Terus pengumumannya itu kapan?" Nah, jadi sebelum aku jawab secara general, sebenarnya gini. Pada saat kalian mendaftar di web SNMPTN, SBM, atau Mandiri, itu kan pastinya kalian daftar bidik misi terlebih dahulu. Nah, daftar bidik misi, daftar seleksi, terus kalau mamanya udah kedaftar di sana, kalian nunggu diseleksi lagi. Jadi bidik misi itu diseleksi 2 kali. Yang pertama kalian ngisi data, kalau data itu sudah valid, sudah memenuhi persyaratan bidik misi, maka yang kedua adalah diseleksi dari pihak universitasnya. Jadi setelah dari web bidik misi itu udah kalian isi, maka pihak universitas juga akan menyeleksi kalian. Jadi bener nggak sih data itu valid dengan kondisi realnya kalian gitu. Jadi masih banyak dari teman-teman yang bingung, dan masih banyak yang berpikiran bahwa kalau kita itu udah daftar bidik misi, otomatis kita udah keterima di bidik misi. Padahal nggak seperti itu. Padahal ada 2 kali tes. Tes pertama itu daftar itu, maksudnya bukan 2 kali tes, tapi 2 kali proses, atau bisa 3 kali. Prosesnya yang pertama, kalian daftar web bidik misi, daftar jalur seleksi kayak SNMPTN, SBM, dan lain sebagainya itu. Terus setelah itu nanti kalian nunggu pengumuman SNM, SBM, terus nunggu pengumuman bidik misi. Nah, pada saat nunggu pengumuman bidik misi, kan seperti apa yang aku jelaskan di videoku sebelumnya, bahwa kita nanti akan ada wawancara atau ada visitasi ke rumah kalian gitu. Akan ada visitasi dari pihak-pihak universitas yang akan mewawancarai langsung, mengecek kondisi rumah kalian langsung seperti apa. Di samping itu ada wawancara ke universitasnya pada saat daftar ulang biasanya. Pada saat daftar ulang itu ada sesi wawancara khusus buat peserta bidik misi yang membawa orang tua atau bersama orang tua, wali. Nah, orang tua atau wali ini itu nggak harus diwawancarai, karena pihak universitas tuh beda-beda. Ada yang mewawancarai hanya mahasiswanya aja, ada yang mewawancarai itu orang tuanya juga. Kalau aku dulu di UNER itu orang tuanya nggak diwawancarai, jadi siswanya murni yang diwawancarai. Oke, kita lanjut, kita kembali lagi ke topiknya. Pengumuman kapan kita diterima bidik misi itu setelah kita keterima sebagai mahasiswa. Jadi pada saat kita SNMPTN itu lolos ya, kita SNMPTN lolos, SBM lolos, Mandiri, PMDK, UMPN lolos, itu kita nunggu dulu kapan bidik misinya diumumkan. Biasanya setelah kita kuliah 1 bulan atau 2 bulan atau 3 bulan. Nah, terus Kak, pada saat kuliah itu apakah kita bayar uang kuliah tunggal dan lain sebagainya? Kalau di Universitas Airlangga itu enggak. Jadi kalau di Universitas Airlangga itu nggak bayar. Jadi uang UKT-nya atau uang kuliahnya itu masih ditangguhkan gitu. Masih ditangguhkan, ada tulisannya kita bayar, tapi itu masih
belum disuruh bayar gitu, masih menunggu pengumuman. Kalau pengumumannya itu keterima, jadi kita nanti bisa membayar uang itu. Tapi biasanya masih ada proses selanjutnya. Kalau mamanya kita nggak keterima bidik misi, itu kita masih disuruh memverifikasi gitu ke pihak kemahasiswaan atau keuangan bahwa UKT yang kita mampu segini, atau kita nggak mampu dengan UKT yang diberikan gitu. Nanti biasanya ada konsiderasi lagi, apa itu namanya, ada pertimbangan lagi. Nah itu, jadi gini, ada yang kalian tuh masih bingung, teman-teman di antara teman-teman tuh masih bingung kalau kita itu sebenarnya, kalau kita nggak keterima bidik misi itu apakah kita nggak keterima di universitasnya, jadi status mahasiswanya itu dicabut gitu. Sebenarnya ada dua kemungkinan. Kalau data yang kita masukkan di bidik misi ataupun di universitas itu fatal atau kesalahan berat kayak memalsukan data dan lain sebagainya, ya itu yang pertama, memalsukan data ya dan lain sebagainya, yang itu benar-benar beda dengan aslinya, itu kalian bisa dicabut bidik misi dan status kalian sebagai mahasiswa baru. Kasarnya dikeluarkan lah kalau umpamanya kalian berbuat yang fatal ya. Terus yang kedua, kalau kalian itu kesalahannya itu nggak fatal, ringan, kayak ada kesalahan data yang bisa ditoleransi, umpamanya nama atau jumlah keluarga yang ditanggung, biasanya itu masih ditoleransi, jadi bidik misinya dicabut ya. Umpamanya ada kesalahan yang nggak sengaja gitu loh, atau nggak memenuhi persyaratan. Nah itu, tapi itu kalian jujur, nah itu kalian bisa masih keterima sebagai mahasiswa, tapi kalian sebagai non mahasiswa bidik misi, jadi mahasiswa reguler biasa. Nah gitu. Oke. Jadi ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, kalau data kalian fatal, itu bakal dikeluarkan dari universitas. Kalau nggak fatal, masih sebagai mahasiswa, tapi bidik misinya hangus gitu. Oke, sampai di sini aku harap kalian semua paham ya. Jadi aku ulang lagi, kalau umpamanya pengumuman bidik misi itu setelah kalian keterima sebagai mahasiswa, kurun waktunya 1 bulan atau 2 bulan atau 3 bulan, itu tergantung universitasnya, karena per universitas itu beda-beda. Ada yang 1 minggu setelah kuliah, ada yang 1 bulan setelah kuliah, ada yang 3 bulan setelah kuliah, ada yang bahkan 6 bulan. Ada yang bayar UKT mungkin ya, aku nggak tahu. Ada yang bayar UKT sebagai mahasiswa reguler. Jadi kalian bayar dulu, nanti pada saat bidik misinya keterima baru nanti uangnya dikembalikan. Ada yang kayak gitu, tapi aku nggak tahu sih ya itu ada apa enggak. Tapi setauku itu kalau kalian mahasiswa bidik misi yang keterima, itu uang UKT-nya ditangguhkan, seperti yang aku bilang tadi, ditangguhkan. Jadi kalian tuh nggak bayar, tapi nanti pada saat kalian nggak keterima, nanti bisa dipertimbangkan lagi. Kalau kalian keterima, nanti uang itu gratis, kalian nggak bayar, uang gedungnya gratis kalau ada uang gedung ya. Terus kalian dapat uang living cost dari bidik misinya. Biasanya uang living cost itu keluar 6 bulan sekali, 3 bulan sekali, atau 1 bulan sekali. Itu tergantung lagi universitasnya. Kalau di universitasku itu 6 bulan sekali. Jadi uang 700.000 itu dikali 6 bulan. Nah itu untuk biaya living cost selama 6 bulan gitu. Oke, mungkin pengumuman kapan kita keterima bidik misi itu aku kira udah jelas, dan kalian semoga saja bisa paham dengan video ini. Mohon maaf atas segala keterbatasan di video ini, kekurangan informasi dan lain sebagainya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.